Saya Dian Humaydi, peserta PPG dari Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja. Mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, sehat walafiat ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh kita. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, di pagi hari ini kami akan menerima pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Karena itu ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendengar pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semuanya sehat Pak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Ada berapa jenis vegetatif pada tumbuhan? Masa Pak, Ya, silakan Pak Zah. ada dua vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Betul? Betul. Sekarang Bapak tanya lagi. Siapa yang masih ingat kasih contoh tentang vegetatif alami? Gibran, Pak. Gibran, ya silakan Gibran. Vegetatif alami ada rizoma, geragi, umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Betul? Betul. Lanjut, siapa yang masih ingat kasih contoh tentang vegetatif buatan? Visi. Mencangkok dan stek. Mencangkok dan stek, baru dua. Ada lagi yang masih ingin menambahkan? Dapat? Merunduk, menyambung, dan menempel. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Artinya kalian masih ingat pelajaran yang sudah dipelajari minggu Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan secara generatif. Sebelum belajar lebih jauh, Bapak akan menampilkan gambar pada layar. Pada layar sudah ada gambar, sekarang kalian amati gambar yang ada di layar tersebut. Setelah itu kalian kasih pendapat atau informasi apa yang bisa kalian dapat dari gambar pada layar tersebut. Nah, sekarang informasi apa yang bisa kalian dapat dari gambar pada layar tersebut? Ya, silakan Nazwa. Informasinya itu ada lebah dan bunga. Ada lebah dan bunga. Nah, berikutnya, aktivitas apa yang dilakukan lebah terhadap bunga tersebut? Silakan, Tri Auza. Lebah tersebut sedang mengambil nektar pada bunga. Betul? Betul. Ya, jadi lebah sedang mengambil nektar pada bunga. Nah, berikutnya, kira-kira proses apa yang terjadi ketika lebah menghisap nektar pada bunga? Astrid. Dinamakan proses penyerbukan. Ya, betul. Jadi itu dinamakan dengan proses penyerbukan pada apa? Ya, pada bunga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian bunga. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis fungsi-fungsi dari bagian bunga. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menggambar
bagian-bagian bunga dan fungsinya, serta dapat mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Jelas? Jelas. Untuk penilaian hari ini akan Bapak ambil ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu ada 2 ya nak. Yang pertama penilaian sikap spiritual. Yang kedua sikap sosial. Yang kedua penilaian pengetahuan. Ini dari hasil evaluasi kalian mengerjakan tugas atau soal. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ini diambil dari kegiatan kelompok diskusi nanti. Ya, jadi ada 3 penilaian. Jelas? Jelas. Sebelum lanjut ke pembahasan ya berikutnya, Bapak akan menaikkan sebuah video. Nah, dari video yang akan Bapak tayangkan nanti, kalian simak, kalian amati ya, apa yang bisa kalian dapat informasi dari tayangan video yang Bapak tampilkan di layar. Jelas? Jelas. Nah, setelah kalian melihat ya dan mengamati tayangan video yang sudah Bapak tampilkan tadi, ya, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapat dan kalian sampaikan? Sehingga Pak, Ya, silakan. yang bisa saya dapat sampaikan dari video tersebut, yang pertama adanya tumbuhan kelengkeng. Hari pertama terlihat ada bunga pada tumbuhan kelengkeng. Ya, betul. Di hari ke-7 bunga terlihat mekar dan dihinggapi oleh serangga atau lebah, dan terlihat di antara bunga jantan dan bunga betina. Di hari ke-30 terlihat tonjolan pada putiknya yang akan menjadi buah. Dan yang terakhir di hari ke-60 sudah terlihat buah kelengkeng. Jadi rumusan masalah dari pelajaran hari ini, apakah yang menjadi alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Faris. Bunga, betul ya. Jadi alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu yaitu bunga. Nah, pertanyaan berikutnya, yang menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan apa nak kira-kira? Ya, Gilang. Putih dan benang sari. Ya, putik dan benang sari. Nah, dari kedua itu Bapak tanya lagi, yang menjadi alat kelamin betina pada bunga apa? Arif, Pak. Ya, Arif, coba jawab. Putih, Pak. Putih. Betul? Betul. Nah, lagi pertanyaan berikutnya, yang menjadi alat kelamin jantan pada bunga. Siapa yang mau jawab? Ya, Sipa. Benang sari. Ya, itu. Agar kalian lebih paham lagi tentang struktur dan fungsi bagian bunga, ya. Kemarin sudah Bapak bagi kelompok, ya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak bagi LKPD, ya, apa yang harus dikerjakan. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
terlebih dahulu LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Jika ada yang ditanyakan, yang belum paham, silakan tanya ke Bapak. Sudah kalian baca dan jelas? Sudah. Nah, sekarang mulai kalian diskusikan, ya. Kamu keluarkan bunga yang sudah Bapak bagi, ya. Kamu amati bagian-bagian bunga tersebut dan kalian cari fungsinya di buku maupun melalui internet dari HP yang sudah kamu bawa. Silakan keluarkan HP-nya. Kemudian setelah kamu amati dan kamu tuliskan bagian bunga dan fungsinya, kalian gambar. Selesai. Nah, ini amati, ya. Tentukan bagian bunganya mana dulu. Kemudian kamu tuliskan di LKPD serta silakan kalian amati. Lagi pakai. Sudah kalian kerjakan semua? Kalau sudah, LKPD-nya kamu kumpulkan, lanjut kalian gambar bunga beserta bagian dan fungsinya. Nah, silakan kumpul LKPD-nya ke depan. Nah, ini sudah kalian kumpulkan semua, silakan kalian lanjut untuk menggambar, ya. Jelas?
Sudah gambarnya selesai belum? Kalau sudah, kalian kumpulkan. Setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Ya. Nanti ada 2 kelompok perwakilan yang akan maju ke depan kelas, membawa hasil karyanya, ya, berupa gambar bunga beserta bagian dan fungsinya. Nah, sudah nak, kalau sudah silakan keluar ke depan. Ini kelompok. Ini. Nah, kelompok pertama yang akan presentasi ke depan yaitu kelompok 7. Silakan, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Parade Pamungkas dari kelompok 7. Dan saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari bunga dan fungsinya. Di sini terdapat kepala sari yang berfungsi untuk menyimpan serbuk sari dan untuk penyerbukan. Lalu di sini ada benang sari yang berfungsi sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Lalu terdapat bakal biji di sini yang berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuat. Lalu di sini terdapat tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan rantingnya. Lalu terdapat dasar bunga, yaitu tempat melekatnya mahkota dan komponen-komponen bunga yang lain. Lalu di sini terdapat kelopak berfungsi untuk melindungi bunga pada saat kuncup dan pada saat bunga masih muda. Lalu di sini terdapat tangkai putih berfungsi untuk menyangga kepala putih agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Lalu di sini terdapat mahkota yang berwarna pink yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga demi membantu bunga saat melakukan penyerbukan. Lalu terakhir terdapat kepala putih yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat penyerbukan. Kesimpulannya, bunga terdiri atas 9 bagian yang sangat penting, yaitu kepala sari, benang sari, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, tangkai putih, mahkota, dan kepala putih. Yang dimana benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Demikian presentasi dari saya dari kelompok 7. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amanda akan menjelaskan tentang struktur pada bagian bunga. Pertama ada mahkota. Mahkota menarik para serangga demi membantu proses penyerbukan. Kedua, kepala sari. Kepala sari menyimpan serbuk sari, polet atau serbuk sari untuk penyerbukan. Tiga, benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Empat, kepala putih tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan. 5, tangkai putih menyangga kepala putih agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bakal biji melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang dibuahi. Tangkai bunga penyokong sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Dasar bunga tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya. Dan terakhir, kelopak bunga melindungi mahkota pada saat kuncup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazhariano dari perwakilan kelompok 3. Saya akan menjelaskan struktur pada bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga yang berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga. Yang kedua ada kepala sari yang berfungsi untuk penyerbukan sari putih dan memproduksi serbuk sari.
Yang ketiga ada benang sari yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi atau sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat ada kepala putih yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang kelima ada tangkai putih yang berfungsi untuk menopang kepala putih. Yang keenam ada bakal biji yang berfungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Yang ketujuh ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri. Yang kedelapan ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya bunga dan untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Yang terakhir ada kelopak bunga yang berfungsi melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum muncul itu mekar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lihat tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil karyanya dari diskusi kelompok tadi, dan perwakilan dari kelompok 3 dan 7 tadi sudah maju ke depan. Kalau Bapak lihat hasil karyanya sudah bagus. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan ke depan. Ya, Gibran, silakan Gibran ke depan. Dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini, yang pertama saya dapat menyimpulkan bahwa alat perkembangbiakan generatif yaitu bunga. Ya, betul ya? Betul. Lanjut, siapa lagi? Berikutnya yang dapat menyimpulkan. Arif, silakan maju ke depan, Arif. Gibran, silakan kembali ke tempat. Kesimpulan keduanya, kami dapat mengetahui bagian bunga beserta fungsinya. Ya, silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk Arif. Masih ada lagi? Ya, Lucy, silakan Lucy. Kesimpulan yang ketiga, kami dapat mengetahui cara perkembangbiakan generatif dimulai dari penyembuhan kemudian dilanjutkan ke proses tumbuhan. Ya, tepuk tangan untuk Lucy. Jadi, ya, kesimpulan hari ini yang pertama, kalian sudah dapat ya memahami serta menjelaskan bagian dan fungsi dari bunga. Kemudian yang berikutnya kalian sudah tahu prosesnya ya, mulai dari penyerbukan sampai ke pembuahan. Itu kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, untuk selanjutnya kalian sudah tahu ya, sudah tahu tentang bagian dan fungsi bunga, sudah berdiskusi, sudah menggambar bunga beserta fungsinya, bagian-bagiannya, sudah mempresentasikan ke depan ya, dan Bapak nilai sudah bagus hasil karyanya. Untuk berikutnya Bapak akan kasih soal melalui link Google Formulir yang Bapak sampaikan di grup WhatsApp. Nah, sekarang silakan kalian buka ya, kalian kerjakan di rumah nanti. Jelas? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ditanyain dulu ya untuk materi hari ini ya. Masih ingat nggak kira-kira? Masih. Kalau masih silakan sendiri.
fil akhirati